Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, berjumpa lagi dengan saya Yusuf Al-Mubarak. Salam cinta NKRI, salam cinta Pancasila, salam cinta Bhinneka Tunggal Ika. Salam cinta ahli sunnah wal jamaah ala nahdlatil ulama. Para hadirin, banyak sekali orang yang bertanya kepada saya, yang datang kepada saya, baik dari kalangan santri, pejabat, dari tokoh-tokoh masyarakat, dari jawara, dan sebagainya. Mereka bertanya kenapa saya tidak mengakui, tidak percaya bahwa Ba'alwi itu dzurriyyatun Nabi. Itu seringkali ditanyakan kepada saya. Maka saya jelaskan kepada mereka, kenapa saya tidak percaya bahwa Ba'alwi itu dzurriyyatun Nabi. Pertama, secara objektif, sampai saat ini saya tidak menemukan mereka bisa membuktikan secara ilmiah, secara manuskrip, secara kitab, secara tes DNA, ya, dan secara saintifik yang lain, bahwa Ubaidillah itu anak Said Ahmad bin Isa. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin mereka tidak mau tes DNA, maka keyakinan saya semakin kuat bahwa mereka takut tes DNA karena takut ketahuan bohongnya, palsunya. Semakin mereka tidak mau tes DNA, maka mereka sudah menjawab secara bahasa tubuh bahwa mereka bukan dzurriyyatun Nabi. Itu adalah menurut saya sebagai tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjawab ke dalam diri mereka, melalui mereka, bahwa dengan tidak mereka tes DNA, maka mereka terbukti bukan dzurriyyatun Nabi. Itu adalah sebuah ciri menurut saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disclaimer, ini pendapat saya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang selanjutnya, saya memakai barometer selain barometer ilmiah, saintifik, barometer perspektif nasab, tetapi saya juga menilai seseorang itu, Ba'alawi itu dzurriyyatun Nabi, tidak melalui tingkah laku. Karena saya banyak menemukan di beberapa kitab, kalau tidak salah wallahu a'lam bishawab, bahwa Rasulullah hanya mengakui seseorang jadi dzurriyyatnya ketika dia mempunyai ciri takwa. Nah, yang kedua ini justru semakin membuat saya tidak percaya. Kenapa sebabnya? Karena banyak sekali oknum-oknum Habib yang tidak mencirikan takwa, baik di dalam panggung maupun keseharian. Baik dahulu sebelum ada konflik nasab dan sesudah ada konflik nasab. Di panggung mereka banyak bercerita tentang hanya mengagungkan leluhur-leluhurnya. Jarang sekali mereka berbicara dengan penguatan NKRI, kebangsaan, nasionalisme, penguatan ke-NU-an, penguatan ahli sunnah wal jamaah ala nahdlatil ulama. Jarang mereka mengajak umat Islam di Indonesia untuk penguatan persatuan negara Republik Indonesia, penguatan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Jarang sekali mereka berbicara, bukan jarang lagi mungkin ya, hampir tidak menemukan. Jarang sekali mengajak umat Islam untuk teguh menjaga, memelihara nahdlatil ulama, NU. Bahkan condong oknum-oknum Habib yang katanya terkenal sekalipun, bahkan lebih condong selalu sentimen terhadap NU, mengatakan NU sekuler dan sebagainya, dan terhadap tokoh-tokoh NU termasuk pada Gus Dur, Profesor Dr. Said Akil Siroj dan sebagainya. Condong sentimen. Dan yang lebih membuat saya miris, saya jarang melihat oknum Habib untuk mengajak penguatan pemerintah negara Republik Indonesia, bahkan lebih condong
dalam pidato ceramahnya, narasinya, selalu saya menduga ada indikasi ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah. Ini mohon maaf nih kalau pendapat saya harus bebas berbicara. Ini zaman merdeka, Indonesia merdeka. Saya harus mengisi kemerdekaan untuk mensyukuri, dan saya pun harus merdeka berbicara dan berpikir, tetapi tetap dalam koridor supremasi hukum Indonesia dan dalam koridor syariah. Saya berusaha untuk tidak melanggar itu. Para hadirin, bagaimana mungkin saya akan percaya Oknum Habib ini Dzurriyyatun Nabi? Di mata saya, dari dulu semenjak saya kecil sampai dewasa, bahkan ketika saya masih mengakui Habib Dzurriyyatun Nabi, bayangan saya Dzurriyyatun Nabi itu berakhlak karimah, bicaranya lembut, jujur, sopan, ya, dermawan, kemudian tidak mencaci maki siapapun, sekalipun orang itu bersalah. Karena saya melihat sosoknya Dzurriyyatun Nabi itu, ya, melihat sosoknya Nabi Muhammad SAW. Saya berpikir dulu itu Dzurriyyatun Nabi Habib identik dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Tetapi ini jauh panggang daripada api. Saya kecewa. Jujur aja, saya dulu salah satu pengagum Habib. Jujur aja. Tetapi makin saya dewasa, saya kecewa dan saya bertanya. Banyak hal yang merugikan dari sisi akhlak. Mohon maaf, sekalipun akhlak saya tidak baik, tetapi saya pun punya penilaian, barometer orang yang berakhlak dan yang tidak saya punya. Kita lihat aja para hadirin. Yang lebih jelas tampak sekali, saya makin yakin bahwa Habib itu bukan Dzurriyyatun Nabi. Padahal saya sudah membayangkan Dzurriyyatun Nabi itu orang yang dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW, yang selalu dilindungi dan dijaga. Dzurriyyatun Nabi itu adalah orang yang doanya mustajab, yang berkaromah, yang sakti, ya, saking takwanya. Karena orang takwa itu dicintai Allah, ditolong Allah dalam seluruh urusan. Apalagi itu Dzurriyyatun Nabi. Ya. Tapi apa yang terjadi? Apa yang saya bayangkan, apa yang saya harapkan, tidak ada. Contoh, nyata saja, yang fakta. Maaf, ketika ada oknum Habib yang dipandang oleh saya, diduga oleh saya ada indikasi benci kepada pemerintah negara Indonesia, khususnya kepada Presiden Indonesia, khusus kepada Pak Jokowi, dengan semangat menggelora, memprovokasi masyarakat, menjual-jual agama Islam, jihad, umat Islam, ayat, hadis, persatuan umat, bla bla bla, ulama, kiai, Habib harus bersatu, bla bla bla, dengan framing, amar ma'ruf, nahi mungkar dijual-jual, seolah-olah dia sendiri yang paling hebat, yang paling jago, yang paling suci, yang paling benar. Dia bergelora, mengajak apa? Mengajak demo, disatukan di Monas, kalau tidak salah dengan berdoa, dikumpulkan, kata dia, kata orang-orang oknum tersebut, berkumpul di sini ketika itu di Monas, para Habib, ribuan Habib, ulama dan kiai beristighosah, subhanallah, meneriakkan takbir, dan bahkan ada doa-doa mungkin oleh oknum-oknum kiai yang jongos-jongosnya Habib, yang tersihir oleh oknum Habib, bahkan dengan hijab-hijab Nasr, hijab yang dahsyat sekali, hijabnya para ulama. Jadi yang saya duga itu ya mendoakan Pak Jokowi khususnya untuk tumbang. Dan itu mengadakan demo di Monas itu, berdoa dan sebagainya itu, untuk khususnya menurut saya mendumbangkan Pak Jokowi bukan sekali dua kali. Tetapi fakta dan buktinya Pak Jokowi tidak mundur sampai sekarang. Jangankan mundur, sakit pun tidak, pilek pun tidak. Lalu akal saya bertanya, loh, kenapa ya? Katanya berkumpul cucu Nabi, cucu Nabi yang dicintai Nabi, yang kalau orang mencaci akan kualat, tidak dapat sahabat Rasul, tidak dapat cinta Rasul. Cucu Nabi
yang di mata saya sangat takwa, mulia. Jangankan doanya, sirnya aja itu akan menghancurkan gunung. Tapi kenapa ini? Sudah berdemo berjilid-jilid hampir berapa tahun. Dari mulai Pak Jokowi mulai berdiri menjadi presiden. Kalau tidak salah Pak Jokowi menjadi presiden itu tahun 2014. Ya, hampir sampai tahun 2019, bahkan sampai tahun 2020, ya. Sampai tahun 2023 kemarin kalau tidak salah masih ada upaya-upaya untuk menjatuhkan Pak Jokowi dengan berbagai macam cara. Ya tentu yang menjadi jualannya jualan nasib dan nasab, jualan ayat-ayat suci, jihad dan jihad dan jihad. Dengan mata melotot, berapi-api, takbir, 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 diajaknya orang tuh takbir, takbir. Bayangkan, katanya diklaim berapa juta umat di sana. Ada, kalau tidak salah ada 7 juta umat bertakbir. Ada berapa ribuan oknum ulama dan oknum habib, berapa ribu oknum santri berdoa mengaminkan hizib Nasr yang dipimpin oleh oknum yang ngaku oknum kiai bahkan dari Banten, makanya Nasr. Ya itu menurut saya duga ya, ini saya menduga. Saya tidak tahu isinya, tapi saya menduga itu untuk agar Pak Jokowi tumbang. Tapi kok tidak tumbang sampai sekarang? Di situ saya bertanya, loh kenapa? Katanya cucu Nabi, keturunan Nabi. Mereka sudah bertahun-tahun berkoar-koar keliling-keliling. Ada lagi oknum Habib yang muda yang kayak Belanda rambutnya. Saya bertanya, ini Habib atau turunan Belanda? Habib apa ini turunan Yahudi? Hah? Wah ya. Ini Habib ulama bukan. Rambutnya panjang dikucir. Subhanallah. Main gitar cerok-cerok, melotot-melotot. Saya tanya-tanya ini, Habib atau bukan nih? Ulama atau bukan nih? Preman atau apa ini? Kok aneh zaman sekarang, apa memang sudah menjadi zaman sangat modern? Nah, kemudian kan ada ulama corak baru berteriak keliling-keliling Indonesia di undang-undang, menggelorakan seolah-olah itu secara tidak langsung agar rakyat membenci pemerintah, membenci ulama-ulama yang dekat dengan pemerintah, dengan cacian anjing babi dan sebagainya. Kemudian seolah-olah sangat pemerintah ini seperti yang dolim, yang biadab, yang tidak memperhatikan rakyatnya, menindas rakyat miskin dan sebagainya. Seolah ingin khususnya Presiden Jokowi tumbang. Setiap ada demo, setiap ada ceramah, setiap ada masalah, selalu ujung-ujungnya Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur. Begitu, nggak ada bosan-bosannya. Cekurang Banten tema hujan bagi ayah Ratna, Ari Jelema, terus baik Jokowi mundur. Setiap panggung selalu dimanfaatkan. Narasi dan isinya tidak jauh beda. Intinya agar Pak Jokowi mundur. Pemerintahan ini agar tumbang. Saya perhatikan seperti itu. Bertahun-tahun saya perhatikan. Gatal saya berusaha bersabar. Saya berusaha untuk husnudon. Oh ini mungkin gerakan dari Allah. Ini mungkin sudah waktunya dari gerakan dari Allah. Oh ini kan cucu Nabi yang berdemo. Cucu Nabi loh yang berdemo, yang ngajak demonya juga. Cucu Nabi. Oh siapa cucu Nabi? Oh lo bukan cucu Nabi. Gue cucu Nabi. Gue doanya dijabah. Pengikutnya banyak. 7 juta loh. Oh pasti tumbang. Nah baik saya bilang, wah ini saya kalau ngelawan kualat nanti. Nah ini saya percaya, oh pasti ini Pak Jokowi tumbang nih. Hanya satu demo aja udah tumbang. Yang akan oleh ribuan Habib. Satu Habib aja pasti tumbang. Oh cucu Nabi doanya dijabah orang takwa. Mana ada orang takwa sirnya tidak dijabah. Mana ada orang takwa doanya tidak dijabah. Hanya satu orang. Ini yang ngumpul di Monas itu berapa ribu Habib tuh. Dengan jubah, udang dan sebagainya. Wah luar biasa. Dan berapa kali mereka demo berjilid-jilid. Apa tidak cukup panggung Indonesia dikuasai oleh mereka? Ya, meneriakkan takbir dan sebagainya, jihad dan jihad dan jihad. Tetapi mana hasilnya? Pak Jokowi jangankan tumbang, sakit pun tidak, masuk angin pun tidak, pilken pun tidak. Sampai sekarang tetap berdiri, malah makin banyak yang mendukung. Dunia internasional malah makin memberikan penghargaan dan sebagainya.
Segitu banyaknya yang berdoa ingin menentukan Pak Jokowi, yang saya duga juga ingin mengkudeta pemerintahan Indonesia ketika itu, bugot, ya, kok tidak menumbangkan itu? Katanya cucu Nabi. Masa sih Allah Ta'ala tidak mau mendengarkan doanya cucu Nabi? Masa Rasul tidak mau mengaminkan, membantu memberikan syafaat pada cucu Nabi yang begitu ribuan banyaknya dari mana-mana? Ya, dari ketika mereka mulai ingin menjatuhkan Pak Jokowi lewat ceramah dan sebagainya, saya melihat, menyaksikan ada satu orang di sebuah pedusunan, di sebuah kampung, tidak banyakkan orang, sepi, pakaiannya sederhana biasa aja, ya, bukan di Monas, bukan di sebuah hutan biasa aja, berdoa mendoakan Pak Jokowi agar diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, menjadikan Indonesia agar tetap bersatu dari orang yang zalim, orang yasud, orang yang jahat. Biar Pak Jokowi tetap menyelesaikan tugasnya dengan baik untuk kesejahteraan rakyatnya. Satu orang loh. Tapi ternyata doa satu orang yang tidak ngaku-ngaku cucu Nabi, yang ada di hutan sendirian, pakaiannya sederhana, dia mendoakan Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi, ya, agar tetap selamat, tetap menjadi presiden sampai selesai tugasnya. Hanya satu orang loh. Saya tahu orangnya. Di sana, di pojokan. Doa itu yang dijabah. Buktinya Pak Jokowi sampaikan tidak pernah berhasil. Loh, kenapa ini yang ngaku cucu Nabi, ribuan cucu Nabi, oknum-oknum, dibantu dengan oknum, katanya Kiai Purumi, blak blak blak, yang dengan gagah dan hebatnya, keren, merasa jago ngaji, jago alat dan sebagainya. Wah, keren aja lah, pelototnya luar biasa, ya. Kalau dia ngomong melotot sambil nunjuknya luar biasa, suara, wah, luar biasa. Tapi kok tidak ada apa-apanya kalau oleh doa satu orang yang tidak ngaku cucu Nabi, yang ada di hutan, pakaian biasa aja, mendoakan Pak Jokowi. Sampai sekarang Pak Jokowi tetap berhasil jadi presiden, alhamdulillah. Maka disitulah saya mungkin tidak percaya, makin tidak percaya. Loh, kenapa katanya cucu Nabi? Yang berdoanya cucu Nabi ribuan, dibantu oleh oknum santri, oknum kiai-kiai yang merasa sok pintar, sok paling ngaji, sok terhebat, diabuyakan, blak 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 blak, hijibnya blak blak, Nasr dibaca blak blak blak, tidak suka ke orang baca Nasr, diaminkan oleh jemaahnya blak blak, takbir takbir. Oh, tidak berhasil menunggu Pak Jokowi. Di situ saya mulai tidak percaya. Sebab kalau benar oknum ini cucu Nabi, masa tidak didengar oleh Allah, masa tidak dibantu oleh Nabi Muhammad, oleh malaikat? Mengapa sampai sekarang Pak Jokowi tidak bisa ditumbangkan? Tapi doa satu orang yang tidak ngaku cucu Nabi, yang ada di hutan mendoakan Pak Jokowi, itu yang didengar. Maka itu saya lebih yakin bahwa oknum Habib bukan cucu Nabi. Nggak ada karomahnya, maaf, nggak ada maunahnya. Kalau memang itu Pak Jokowi orang dolim, pemerintah Indonesia dolim, masa kedoliman tidak bisa dikalahkan oleh kebenaran, kesucian para oknum cucu Nabi? Masa aneh? Aneh. Dan itu bukan setahun loh, hampir berapa tahun Pak Jokowi berkuasa. Masa sih kebatilan kalah oleh kebenaran? Apalagi ini yang berdoanya doa kebenaran, orang-orang yang suci, orang yang karena cucu Nabi. Masa aneh? Nah, itu membuat saya, ini fakta nyata, objektif, bukti disaksikan oleh seluruh Indonesia. Terbukti sampai sekarang Pak Jokowi tetap berdiri menjadi presiden. Bahkan rakyat masih mendukung. Hampir 80 rakyat, 90 rakyat masih mendukung Pak Jokowi. Masih sekarang, masih mencintainya. Luar negeri masih memberikan pujian. Jadi mereka yang tidak suka Pak Jokowi dan pemerintah Indonesia hanya oknum-oknum yang seperti itu. Oknum-oknum menurut saya. Nah, ini saya jadi tanda tanya. Ini mereka berkuar-kuar seolah membenci Umaro dan kiai yang dekat dengan Umaro, khususnya Pak Jokowi ini. Karena memang lillahi ta'ala atau karena memang picis pesanan dari oknum-oknum politisi buruk yang benci ke Pak Jokowi, kepada pemerintah Indonesia agar Pak Jokowi tumbang. Jadi saya curiga ini. Masa sih ada oknum Habib, oknum katanya cucu Nabi masih bisa dibayar-bayar, dibisik-bisiki oleh oknum-oknum yang politisi yang busuk? Aneh. Kalau begitu
Tidak dijaga dong cucu Nabi oleh Nabi dan oleh Allah dari bisikan-bisikan setan yang terkutuk, bisikan-bisikan iblis. Kalau begitu aneh dong. Nah ini sebab itulah saya makin tidak percaya. Sampai detik ini saya tidak percaya. Jangankan setelah adanya tesis Kiai Haji Imaduddin, sebelum pun saya sudah mulai tidak percaya. Itu satu bukti aja. Apalagi kalau dilihat dari belum adanya, mereka bisa membuktikan Ubaidillah itu anak Said Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Tidak ada lagi tes DNA. Aneh. Melawan Oknum Habib itu, melawan pemerintah, melawan Palestina Israel, berani melotot. Apalagi mereka berteriak ketika punya masalah dengan salah satu mantan pejabat di Purwakarta. Kemudian dia menyindir-nyindir, Sampurasun diplesek menjadi campur racun, Sampurasun jadi campur. Saya ketika itu kecewa saya. Ya, Sampurasun adalah adat Sunda yang sangat dimuliakan oleh orang Sunda. Saya keturunan orang Sunda. Saya orang Jawa Barat. Saya orang yang selalu mengatakan kepada saudara saya, Sampurasun oleh Oknum Habib diplesetkan campur racun. Ketika itu, saya masih ingat ketika itu. Ya, apakah itu ahlak seorang cucu Nabi? Tidak menghormati kearifan lokal suatu daerah di Indonesia. Istilah-istilah Sunda yang diagungkan oleh orang Sunda, bahasa Sampurasun, kemudian diplesetkan menjadi campur racun. Semua, menurut saya hampir semua ini dilibas habis oleh oknum tersebut ketika dia tidak setuju. Masya Allah, tabarakallah. Di mana mereka menghormati kearifan lokal? Nah, di situ mungkin makin saya tidak percaya. Tidak ada gambaran dari akhlak dan ucapannya sebagai cucu Nabi. Saya orang yang berpikir waras. Ya, harus bisa membedakan. Saya tidak ingin jadi orang tertipu dan ditipu dan menipu. Itu sebabnya kenapa saya tidak percaya sampai sekarang. Apalagi dikuatkan nggak adanya tesis Kiai Haji Imaduddin. Tambah sekarang banyaknya kiai-kiai ulama-ulama dari keturunan Wali Songo bermunculan dengan sangat sopan dan ramah dan sangat intelektual dan ilmiah. Mereka sodorkan kitab-kitab dan dalil-dalil. Semuanya ini mengkanter argumentasi oknum-oknum Habib dan oknum pendukung Habib, jongos-jongos Habib, mukibul mikul Habib yang mengaku ulama dan kiai, dipatahkan oleh keturunan-keturunan Wali Songo, ulama-ulama Nusantara lewat kitabnya menguatkan tesis Kiai Haji Imaduddin secara fakta, real, saintifik, kitabiah, nyata semuanya, bukan halu, bukan fitnah. Maka saya lebih yakin 1000% bahwa Habib itu bukan dzurriyyat Nabi. Itu alasannya. Ini biar tahu semua. Karena mereka banyak bertanya, kenapa Habib? Itu alasannya. Oh, Yusuf benci dzurriyyat Rasul. Kata siapa benci dzurriyyat Rasul? Saya tidak membenci Siti Fatimah. Saya tidak membenci Sayyidina Hasan Hussein. Saya tidak benci Sayyidina Zainal Abidin. Saya tidak membenci Sayyid Jafar Siddiq. Saya tidak membenci Syekh Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Saya tidak. Saya mengagungkan mereka. Saya mencintai mereka. Itu mereka saya lihat tuh, saya pandang, saya yakin mereka ahli bait. Itulah dzurriyyat Nabi. Saya tidak membenci mereka. Saya suka menghadoroti mereka, menghadiah mereka, memfatihai mereka. Dari mana kebencian saya? Dari mana saya tidak percaya adanya dzurriyyat Nabi? Saya hanya tidak percaya kepada oknum yang ngaku dzurriyyat Nabi. Itu aja. Kepada dzurriyyat Nabinya yang asli, yang ada data sejarahnya, ada dalilnya, saya sangat cinta. Saya sangat takdim. Tidak mau saya mencaci maki, jangan mencaci maki, bahkan saya kirim Fatihah. Tapi apakah mungkin saya harus mencintai oknum dzurriyyat Nabi palsu? Nanti dulu. Dan akhlaknya pun bertentangan dengan akhlak Nabi Muhammad. Nanti dulu. Salah saya. Kalau ingin dicintai, diakui dzurriyyat Nabi, buktikan dong. Mana kitabnya? Buktikan Ubaidillah itu anak Said Ahmad bin Isa. Buktikan. Jangan juga ceramah-ceramah halu, kurafat. Jangan juga ceramah mencaci maki orang.
Ya. Dan yang paling penting tes DNA masuk, masa melawan Israel Palestina, melawan katanya kemungkaran berani dan bla 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 bla. Tetapi tes DNA tidak berani. Kan tes DNA itu tidak dibacok, tidak dibakar, tidak digebugin di tes DNA itu. Enggak, apa yang ditakuti? Tidak ada sedikit pun anggota tubuh yang luka, tidak, oleh tes DNA. Kalau tidak salah, tes DNA itu hanya diambil sampel liur aja, air liur diambil sedikit, diambil, disimpan, dibawa ke lab. Kenapa takut? Aneh kan? Apa yang ditakutkan dari tes DNA? Tidak ada tubuh yang robek dan tidak ada, dilihat otot-pelotot tidak ada. Kok harus takut? Aneh. Ke PKI maka tanya bilang, oh PKI gaya baru, Wahabi, ya, Warid, bebot, tidak takut, nantang. Siapa yang musuh Ipin datang. Oh saya, tes DNA takut. Aneh. Jadi anak saya, saudara saya ngomong, ya mereka tidak takut tes DNA bukan karena takut badannya rusak, apa? Takut ketahuan DNA-nya bukan DNA ke Nabi Muhammad, bukan DNA, bukan dia satu. Itu yang membuat mereka takut. Mereka lebih takut pada itu. Oh iya juga. Ternyata mereka hanya takut karena ketahuan bahwa mereka itu bukan dzurriyyat Nabi. Itu yang buat mereka takut. Benar kata Rasulullah Muhammad SAW bahwa setiap dosa dan kebohongan dan penipuan itu akan menimbulkan di dalam hatinya rasa takut yang sangat dasar. Hanya dosa dan penipuan kebohongan yang menimbulkan rasa takut di dada manusia. Semua dosa akan menimbulkan rasa takut. Semua kebohongan akan menimbulkan rasa takut. Karena orang yang tidak melakukan dosa dan kebohongan penipuan, tidak ada rasa takut dalam urusan itu. Nah, jadi saya lebih percaya kepada sabda Nabi Muhammad bahwa kebohongan, penipuan, kejahatan selalu akan menjadi rasa ketakutan, dan itu adalah ciri bahwa itulah bohong, dusta, penipu. Kalau dia nggak bohong, nggak nipu, nggak dusta, kalau dia benar, nggak mungkin Allah takdirkan ada rasa takut di dalam hatinya atas urusan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Yo, kita jaga Indonesia. Kita jaga persatuan NKRI Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Kita jaga semua saudara kita pribumi Nusantara. Suku-suku itu adalah saudara kita. Kita jaga. Dan kita jaga Nahdlatul Ulama. Kita jaga Ahli Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Kita NKRI, kita NKRI merah putih selalu berkibar. Nusantara selalu berkibar. Kita teruskan perjuangan nenek moyang kita yang dahulu melawan Jepang, Belanda, VOC, Inggris dan sebagainya. Yuk, kita jaga pemimpin kita, umarok kita. Dari siapapun yang akan menghancurkan negara Republik Indonesia, kita harus menjadi orang yang waras. Kita orang pribumi Nusantara.